guys, tes tes. Selamat malam, selamat sore, malam. Lagi pada ngapain sih? Piye kabare guys? Piye kabare? Api, api. Lagi mau makan, abis mangan. Aku juga lagi mau makan guys. By the way, kangen ya live showroom. Aku udah ditagihin mau di DM. Kapan live chat? Kapan live chat? Aku live sekarang. Guys, jadi sebenarnya tadi tuh aku mau live sama Ola karena tadi aku sama Ola habis lari. Banyak gaya nggak? Jujur. Bahkan ya, aku tuh tadi kan upload IG story kan, lagi lari gitu. Terus banyak yang kayak reply, Cepio lari, Vioni lari gitu. Maaf ya kalau aku anaknya senggak olahraga itu sampai kalian kaget aku pergi olahraga. Tapi aku lari bukan karena FOMO guys. Aku nggak FOMOan kok. Aku lari bukan karena FOMO. Mungkin kalian bilang kayak FOMO ya banyak yang pergi lari gitu. Bukan karena dipaksa olah juga. Karena aku merasa kayak aku udah lama banget nggak berkegiatan. Ya nggak sih, kemarin aku kan nggak teater ya guys. Dan aku ngerasa kok aku libur mulu nih dari kemarin. Jadi aku cari kegiatan yang baru gitu. Aku sebosan itu sampai titik dimana aku mengiyakan ajakan olahraga. Itu udah titik terbosan aku sih berarti. Dan sekarang abis dari pergi lari aku di kantor. Orang mana libur ke kantor coba? Saking kangennya berkegiatan loh diriku ini. Tapi tadi Kak Ola ada urusan mendadak jadinya nggak bisa ikut live gitu. Ada rencana mau coba olahraga lain nggak? Jujur aku pengen coba pilates guys. Soalnya kayak pilates tuh cewek banget image-nya. Kalian ngerti kan maksudnya? Yang kayak pakai baju pink nih kayak gini, terus nanti bawa kayak tote bag warna pink, terus bawa tumbler warna pink, terus ntar kayak mirror selfie gitu. Ih mau. Kalau ini baru FOMO ya kayaknya. Tapi jujur aku tuh orang paling gak bisa olahraga guys, aku ngerasanya ya. Atau mungkin aku underestimate diriku sendiri, nggak tahu jujur. Tapi kalau yang kayak lari mungkin sebenarnya aku pikir aku nggak bisa lari loh, tapi tadi ternyata kayak lumayan mendapatkan sekitar 4,5 putaran GBK, lumayan lah ya untuk pertama kali lari. Thanks to JKT, stamina aku masih ada. Terakhir kali aku olahraga di GBK tuh pas trainee, sumpah pas akademi rasanya gitu. Terus tadi lari, seru sih. Aku ngerasa kayak ini sesuatu hal yang akan aku lakukan lagi next time. Misalnya Kak Ola ngajakin lagi atau member lain. Beberapa anak tim lo tuh seneng lari juga sih. Mungkin kan next time aku bisa coba sama mereka. Emang kayak sesuatu hal tuh tidak seburuk itu kalau misalnya kita udah coba ya sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak coba pasti kita pikir kayak lari tuh capek banget gak sih? Kayak aku tuh nggak bisa lari. Mungkin aku bisa dance, aku bisa perform banyak lagu, tapi kalau lari tuh aku nggak kuat pernafasannya, aku rasanya kayak gitu ya. Tapi tetap pasti coba, oke aja, pasti coba, ternyata seru ya gitu. Emang harus coba dulu ternyata. Mungkin itu hal yang sama dengan pilates, karena aku selama ini pikir kayak pilates tuh kayak cantik ya gitu, tapi kayaknya susah. Bisa nggak ya? Tapi harus coba dulu. Sebenarnya kemarin tuh pas ngumpul sama Frevio Cila, akhirnya Frevio Cila ngumpul. Oh my god, setelah sekian abad. Kemarin tuh ngomong sama Jessie kayak, kan aku sama Jessie rumahnya deketan ya. Aku tuh pengen cari partner pilates. Aku nggak mau kalau pilates sendiri, aku malu. Kayak, kalau ada temennya kan kayak sama-sama pemula gitu. Jadi aku nggak mau kalau misalnya pilates sendiri, aku malu guys.
Lulu Pilates. Iya, tapi Lulu rumahnya jauh sama aku. Jadi aku pengen nyari tempat Pilates yang dekat rumah aja. Dan kebetulan yang dekat rumahku kan Jessie kan. Aku lagi minum jus mangga. Enak banget sumpah. Siapa yang suka jus mangga di sini? Sebenarnya buah kesukaan aku tuh bukan mangga sih. Aku paling suka apel. Tadi aku udah makan apel juga. Suka banget apel. Tapi kalau jus apel sama jus mangga sama sih, sama suka. Nggak bisa deh, aku nggak bisa pilih. Kok nggak kopi? Karena aku lagi libur guys. Aku tuh ngerasa kayak kalau misalnya aku nggak kegiatan, aku nggak mau minum kopi. Aku hanya akan minum kopi kalau aku kegiatan atau aku ngantuk banget. Jadi biar nggak keseringan gak sih, biar sehat. Ngomong-ngomong biar sehat, aku hari ini udah beli makan malam. Aku beli salad. Sumpah, aku suka banget salad ini. Tapi ini tuh nggak ada di Tangerang, guys. Jadi aku tuh cuma bisa beli ini kalau misalnya aku lagi kegiatan di Jakarta aja. Dan tadi kan aku pikir, abis lari pasti lapar ya, makan apa ya? Tadi tuh orang ngajakin makan nasi capcay yuk, lagi pengen makan sayur gitu. Terus aku pikir kayak, sayur enak sih. Terus dulu kepikiran ini ada kayak satu tempat salad yang aku suka banget. Terus kayak kenapa kita nggak pesen salad? Oke, gitu. Suka banget. Semoga dia nggak pernah bangkrut supaya aku bisa beli terus. Atau nggak, please buka cabang di Tangerang. Aku jadi pelanggan setia. Pasti nggak ada wortelnya. Nggak ada. I don't like wortel. Wortel nggak enak sumpah. Aku haters nomor 1 wortel di dunia ini. Lihat guys. Jadi ini tuh isinya adalah sayur-sayuran. Terus dia ada sapi lada hitam dan juga ada kejunya di atas. Enak banget, terbaik sumpah. Terus dapat ininya juga. Tunggu, aku kayaknya harus copot ini supaya nggak kena. Guys, doain semoga aku makannya nggak belepotan karena ini aku pakai baju super pink. Sapi lada hitam enak banget ya kan? Ada nggak sih ayam lada hitam? Guys, nggak pernah denger jujur. Ada. Ya kah? Ayam lada hitam? Demi apa sih? Kok itu dijual di mana? Atau kayak resep sendiri? Aku nggak pernah lihat sumpah. Kalau misalnya di restoran biasanya orang bilangnya kayak sapi lada hitam gitu mas. Kalau bebek lada hitam? Kemarin aku habis makan bebek BTW. Ramen bebek enak banget sumpah. Bersama Frevio Cilla. Bebek lada. Bebek rendang. Bebek rendang? Serius nggak sih? Kalian bohongin aku ya? Sedang menuang. Nah, tapi guys, part yang paling aku nggak suka dari makan salad adalah aku harus mengaduk ini. Kalian tahu kan pasti bakal kayak repot apa aku pakai tangan ya. Ini part yang paling aku nggak suka ngaduknya. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya. Ada brokoli, aku suka banget makan brokoli sumpah. Tapi kalau sayur kesukaan kalian apa? Sebenarnya kalau aku ditanya ya sayur kesukaan aku apa, sebenarnya aku nggak punya deh kayak top one. Buncis kali ya, aku suka banget buncis semua. Buncis, brokoli, tapi belakangan aku lagi sering makan brokoli. Buncis, brokoli, kangkung. Itu kayak top 3 aku deh. Ya nggak sih guys, enak banget sumpah. Tapi selada juga suka, semuanya suka, sayur enak. Nggak ngerti deh semua orang yang nggak suka sayur. Kalau tomat buah atau sayur? Tomat itu buah nggak sih guys? Aku pernah membaca fun fact katanya tomato itu adalah buah. Cemil, correct me if I'm wrong.
Soalnya dia ada bijinya nggak sih? Nggak tahu sih, tomat buah atau sayur yang penting enak. Tapi kalau tomat ya, aku tuh kalau makan tomat tuh mut-mutan tau guys, kayak nggak selalu pengen makan. Mungkin kalau dia di kayak burger gitu enak. Good evening from Japan, nice to see you. Konbanwa. Konbanwa. Cici apa kabar? Aku luar biasa baik, puji Tuhan, sehat. Aku tuh lagi dari kemarin tuh aku lagi banyak libur kan guys. Setelah teater sementara tuh jujur Tim Love kayak santai banget. Kemarin tuh aku juga nggak ikut teater Ramune karena aku izin sih kalau itu. Aku ada acara ulang tahun mami aku. Jadi mami aku ulang tahun guys kemarin. Terus kita ada acara keluarga gitu, jadi aku nggak bisa ikut teater. Jadinya aku kayak libur mulu. Cepetan show dong. Aku udah kangen banget sampai titik dimana aku di rumah liburan tuh nontoninnya video JKT, sumpah. Aku nontonin video aku perform tuh kayak kangen. Berikan aku show yang banyak. Giliran kayak aku merasa ya kayak giliran aku udah full time idol, kok jadi banyak libur. Giliran aku lagi terseok-seok di cafe, kok JKT-nya sibuk bener gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan berarti waktunya istirahat. Tapi sisi positifnya adalah aku jadi bisa mencoba banyak hal sih. Kayak kemarin tuh aku habis beli binder baru gitu, terus aku baru mulai mau konsisten lagi buat nulis jurnal. Terus kemarin tuh aku udah nulis sekitar udah nulis 2 hari, terus ntar hari ini mungkin kalau malam ini nggak capek, aku habis lari capek ya, aku akan tulis. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin aku akan keep di notes handphone dulu, terus besok baru. Tapi besok aku video call sih. Siapa yang video call sama aku? Ngaduknya belum selesai, jujur belum, kayak belum merata gitu loh. Emang harus pelan-pelan, kalau nggak tumpah. Sabar ya. Ada kastil. Coto mate. Siapa tunggu, siapa yang kasih? Kak Ferdian. Hey Kak Fer, gimana kabarnya? How are you? Ni hao ma. Semoga ini ya sehat-sehat selalu. Aku udah baca lo curhatan kamu di DM Kak. Semangat ya. Kalau misalnya butuh teman curhat, chat aja DM ya. Aku akan baca walaupun nggak bisa dibalas, tapi kayak at least kita buat semua orang penasaran. Curhat apa ya Kak Ferdian gitu ya. Terima kasih ya Kak Ferdian. Semangat, sukses terus, jaya. Kangen you show. Iya kan guys, jujur Jote, please kasih aku show 1 minggu 7 kali. Kalau aku show 1 minggu 7 kali, kalian mau nonton nggak? Itadakimasu. Sudah 15 purnama gak nonton kamu. Iya nih, berikanlah show teater itu. Gak apa kok, nanti kan weekend teater ya. I love sayur-sayuran. Jujur ini bangku tuh kayak tinggi banget ya. Duh, maaf ya, kayak mau melipat kaki. Akhirnya Freviocial ngumpul. Iya guys, jadi sebenarnya ceritanya kayak gini. Kita tuh udah pengen ngumpul dari sebelum teater sementara, tapi sibuk banget karena kita 3 tim berbeda ya. Jadi kegiatannya tuh kalau yang satunya kosong, satunya sibuk kayak gitu. Terus kita udah mikir, abis teater sementara fix harus banget gitu kan. Terus akhirnya ya tanggal segini bisa nggak. Terus ternyata Freya gak bisa karena dia tuh ada tugas kuliah gitu. Terus kita pikir, aduh masa bertiga doang nih, tapi kalau bertiga doang nggak apa-apa nggak ya gitu kan. Tapi ternyata karena Freya sahabat yang baik hati, dia setelah kuliah dia nyusul kita. Jadi aku pergi bertiga dulu makan sushi, terus sorenya ke cafe, baru Freya nyusul, terus kita berempat jadinya. Makasih ya effortnya.
Tapi dia datang-datang dengan kayak lemah letih lesu, kasihan banget dah. Tapi nggak apa, kita sangat menghargai effortnya. Tadi tuh mau nginep, emang nggak jadi. Kenapa nggak jadi ya? Kalau dipikir-pikir, pasti jadiin aja ya. Kalau besoknya aku libur lagi, kayak baik sekali liburnya, jadi pengen kuliah lagi kan kalau kayak gini. S2. Aku nggak pernah kepikiran mau S2 jujur sebenarnya. Karena kayak kapan aku bisa full time JKT-nya kalau aku ambil S2 lagi? Ya enggak. Aku ingin menikmati full time JKT dulu. Jumpa di Malaya nanti. Sampai jumpa di Malaysia. Siapa yang ke Malaysia? Apa nih? Ada topinya. Terima kasih ya. Ikut dong ke Malaysia. Beliin tiket, minta sama anak-anak Simfioni. Katanya anak-anak Simfioni buka open trip gitu ke Malaysia, Bukit Bintang. Iya, minta Simfioni. Simfioni tuh banyak ininya tau guys. Ada Sim Joki. Sekarang juga ada ini yang terbaru sih, ini emang baru mau. Aduh maaf ya kakak Simfioni jadi ke spill deh. Maaf ya. Iya, jadi sebenarnya Simfioni tuh kayak mau open trip gitu. Nah ini pertama kalinya ke Malaysia. Harusnya belum diumumin ya kakak Simfioni ya. Duh maaf banget lagi. Sim trip, iya benar-benar. Sim travel, benar-benar. Tapi nggak tahu sih kakaknya mau namainnya apa. Coba DM aja, DM. Sim travel kayaknya sih ya. Ada yang mengirimkan bunga matahari. Bunga matahari. Kak Kim Kim. Terima kasih untuk bunga mataharinya. Semoga hari-harimu juga selalu secerah bunga matahari ya. Kak Kim Kim. Ayo nonton aku lagi dong Kak Kim Kim. Nanti nonton show ya. Oh, nonton ke Malaysia tuh barengan sama Simfioni rombongan. Ada Sim Travel namanya Kak Kim Kim. Baru sih, iya. Tapi semoga doain aja lancar ya semuanya ya. Siapa tahu mau daftar Kak Kim Kim jadi peserta pertama Sim Travel. Ngumpulnya di mana? Titik kumpulnya? Kasih tahu dong. Tuh boleh tuh, di rumah siapa aja dah, yang penting ngumpul ya. Seru banget. Semangat ya kakak Simfioni katanya. Semangat terus mereka mah, paling semangat. Simfioni S-nya semangat, makanya banyak banget gebrakannya gitu. Sukses terus lah.
STS kembang api nggak jadi kan, Ceh? Itu sih kita mau meeting sih habis ini. Masih banyak pertimbangan lah. Kayak kakak-kakak Simpion itu masih kayak galau gitu. Tapi ya let's see lah ya. Let's see. Ketemu besok di VC. Ketemu. Hai. Sampai ketemu maksudnya. Kenapa Hai nggak tahu jujur refleks. Kan lagi ngapain guys? Cerita dong gantian. Lagi pada udah pulang kerja belum? Udah. Masih sekolah? Ada masih sekolah jam segini? Kamu pasti anak OSIS ya? Pengalaman soalnya. Asik. Seru banget ya zaman sekolah. Kan pada kangen gak sih? Tapi lagi di mana? Aku di kantor. Jujur hari ini kantor JKT lagi lumayan sepi, jadi kayak gak ada member gitu maksudnya. Pada kemana sih member-member? Kangen deh aku. Yang lagi pada live pada di rumah masing-masing ya. Kangen deh aku sama tim Love. Paket yuk. Oh iya guys, kemarin aku pesan paket tapi alamatnya belum aku ubah. Jadi kemarin tuh kan aku, jadi gini guys ceritanya, kita tarik mundur ke belakang ya. Oke, pertama aku minta maaf dulu karena kemarin aku sempat ngomong di PM pas lagi meet and greet di Jogja. Itu tuh aku pengen pakai baju ala-ala Onesan gitu, tapi nggak jadi. Terus tiba-tiba aku pakai kebaya ya kan. Itu tuh karena aku sebenarnya udah bawa bajunya, tapi ternyata setengah dari tim Love tuh pakai kebaya kan. Terus jadi pikirnya kayak, oh samain aja pak ya semuanya biar lucu nih kalau kita punya foto bareng gitu. Akhirnya aku nggak jadi pakai. Nah karena itu mendadak banget, itu tuh bener-bener baru cari baju H-1 guys, kalau nggak salah, atau H-2. Nah aku kan harus cari sepatu ya, aku nggak bawa heels tuh kebetulan, bawa sneakers. Masa pakai kebaya pakai sneakers gitu kan, aneh. Nah akhirnya aku beli tuh instan ya kan. Tapi kalau misalnya alamatnya itu nggak diubah ke alamat utama, itu tuh banyaknya yang di Jakarta, jadi kayak baru nyampe 2-3 hari gitu. Habis tuh jadinya aku ubah alamat utamanya online, apa, tokonya itu, bukan, alamat utamanya aku ubah jadi di Jogja, tapi aku lupa ubah lagi gitu. Jadi pas nyampe Jakarta aku pesen paket, lah kok bilangnya udah nyampe tapi nggak nyampe nih, padahal estimasinya sehari 2 hari gitu. Terus pas aku lihat ternyata di hotel Jogja guys. Jadi kan aku nanyakan kayak ke tukang paketnya, ini paket yang ini nggak ada ya, harusnya ada 3 paket gitu kan. Terus katanya nggak ada, cuma ada 2, satunya nggak ada, tapi satunya di Jogja guys. Ya udahlah ya, ikhlaskan saja. Terus lanjutan kabar paketnya gimana? Nggak tahu, nggak aku lanjutin, aku biarin aja. Mau diapain juga guys, masa diantar lagi? Nggak tahu sih, tapi aku sudah merelakan saja, nggak apa-apa. Ada Monas. Wait. Dari Kak Atan kangen Pio. Hai Kak Atan. Lucunya ininya
avatarnya. Beli di mana itu avatarnya? Lucu banget. Terima kasih Kak Atan. Terima kasih Kak Atan. Kangen Pio. Kangen juga. Terima kasih ya sudah menyempatkan untuk menonton aku. Kak Atan aja mendukung project STS Monas loh. Menurut aku harusnya terlaksanakan sih. Ya nggak Kak? Itu buktinya giftnya dia kasihnya Monas loh. Itu spoiler ya. Pokoknya setiap ada Monas aku akan selalu mengungkit. Makasih ya Kak. Tarik Monasnya lagi nggak bisa ya? Nggak bisa Kak. Nggak bisa. Itu buktinya kakak sudah mensupport. Nggak bisa di undo. Terima kasih untuk supportnya ya. Yap, meski besok sekolah harus nonton kamu. Yes, betul. Karena besok kamu sekolah. Terus besoknya kamu sekolah lagi. Tapi aku hari ini live, besok belum tentu live lagi. Jadi kamu nonton aku aja. Benar enggak? Kan aku live gak tiap hari nih. Kamu kan sekolah tiap hari. Apa lah sekali-sekali. Nggak sesat. Tapi sekalian setuju nggak? Tapi itu balik lagi pilihan masing-masing sih. Kamu kalau mau tidur juga nggak apa-apa kok. Bercanda takut mamanya nonton, jujur. Oh jadi ini idol yang kamu suka gitu. Pengaruh buruk gitu kan. Kok nyuruh anak aku nggak begadang buat besok sekolah nih? Maaf ya tante, bukan maksudku begitu. Tapi ya namanya anak muda tante. Mumpung masih muda. Tante pasti pernah muda juga kan? Kenapa nggak suka wortel? Karena wortel bau wortel. Aku nggak suka bau wortel jujur. Kayak aku udah sering ngomong sih. Aku nggak suka bau wortel. Jadi kalau dimakan kan ada baunya ya. Nggak habis-habis. Iya banyak guys isinya. Kemarin aku pergi sama Naila sama Trisha. Seru banget sumpah. Mereka tuh lucu ya. Aku suka deh main sama mereka walaupun umur kita lumayan jauh. Jauh banget sih sebenarnya. Tapi mereka tuh anak lucu gitu. Aku senang mainnya. Sangat positive vibes. Aku berasa kembali ke zaman sekolah. Seneng. Sama Nala udah sohib banget. Dia habis potong poni ya. Aku belum lihat tahu poninya. Lucu. Poni crop top lucu.
Aku sempat lihat dia yang ini loh, yang dia live terus pakai poni palsu itu ya. Terus dia kan nanya kan ke aku, cocok gak ya kalau dia potong poni beneran kayak gitu. Terus aku bilang, lucu kok Nay, coba aja. Gimana caranya poni kamu tetap kering? Bentar ya, ngunyah dulu. Oke, thank you for waiting. Jadi, aku kan udah pernah ngomong guys. Aku kan udah pernah ceritain gimana caranya tips and trik bikin poni ala member JKT yang lari di GBK 4 putaran nonstop pun tetap nggak lepek gitu. Jadi kuncinya kalian harus mencatok ini menggelembung, jangan nempel sama jidat. Jadi ini kalau kalian bisa lihat poni aku nih nggak nempel ke jidat gitu. Itulah tipsnya. Jadi walaupun jidatnya keringetan, rambut ini tuh nggak ada hubungannya, nggak bakal kena air keringat gitu. Lihat nih, abis lari masih poninya slay. Kan panas ponian. Enggak kok, enggak panas, bisa karena terbiasa, butuh dibiasain aja sebenarnya. Coba bersuara. Berapa kali spray? Kalau hari ini aku selalu minimal 3 sih. 1, 2, 3. Tapi bukan 3 kayak gitu, itu baru 1. Terus dikeringin, tambah lagi 1, 2, 3 sampai 3 kali. Makanya aku lari pun mau diginiin pun, mau digimanain pun dia tidak akan hancur. Nah itu kan kalau buat daily aja ya, tapi kalau buat perform biasanya bisa touch up sampai 7 atau 8 kali mungkin, tergantung setlist. Jujur tergantung setlist, 7 kali kayaknya biasanya. Jadi pas lagi dirambutin kan 3 kali, pas mau mulai show tambah lagi sekali, terus setiap abis M4 tambah lagi sekali, terus mau encore tambah lagi sekali, kalau butuh lagi, kalau abis onyx tambah lagi sekali. Ya tergantung setlist sih sebenarnya. Kalau percin itu udah pasti poni aku kerupuk sih. Kalau percin udah pasti dia diginin tuh kerupuk. Ini sebenarnya lumayan kerupuk tapi kayak iya nggak terlalu lah, masih kayak lentur dikit gitu. Tapi kalau percin ini kalau dipegang bisa kayak sangat kerupuk. Garing, iya gitu maksudnya. Oh ada yang kasih gift. Kak Mikimon, Mikimon sang arigato. Terima kasih ya Kak Mikimon. Kak Mikimon mengirimkan sepasang burung merpati dan juga bunga matahari. Cie, Kak Mikimon, kamu mengirim sepasang burung merpati. Kamu lagi ini ya, lagi fall in love ya. Cie-ciein guys Kak Mikimonnya. Dia kayaknya pas lihat gift itu dia jadi teringat pasangannya. Cie, semoga langgeng ya sampai pernikahan. Tuh udah dicie-ciein loh. Kayaknya abis ini Kak Mikimon gantian yang ceritain deh, kayak lagi ada apa sih dengan kedua burung merpati dan juga bunga matahari itu artinya apa sih? Apipi.
Balap merpati katanya. Bohong. Ya, tunggu story time-nya. Nggak kelar-kelar nih makan nih. Gen 8, jujur guys, Gen 8 belum makan Enif tahu. Aduh, pusing deh aku. Kemarin tuh pengen makan setelah pulang dari Jepang kan, yang meet and greet AKB48. Itu gara-gara waktu itu pergi meet and greet, udah pernah ngomong belum ya? Pokoknya gara-gara aku pergi ke meet and greet AKB, itu tuh kita perginya pas banget di hari Anniv Gen 8 kan. Jadi aku tuh gak keburu ke project kan, aku sedih banget sumpah. Aku udah kayak memperkirakan kan kalau aku berangkat, tapi tuh aku banyak kayak kapron harus disiapin gitu. Sedih banget, aku bener-bener kayak kalau aku pengen datang, pengen lihat gitu, projectnya keren. Maaf ya guys. Terus juga jadinya belum sempat makan sama Gen 8. Oh Nil, Lulu, please jadwalkan. Ambil toga, iya benar-benar aku ambil toga. Ih, kakak lebih inget loh bahkan daripada aku. Jadi ambil toga dulu guys, aku harus ke kampus. Dan ternyata kenapa nggak ada yang pernah kasih tau aku kalau ngambil toga tuh ngantri. Aku nggak expect ngambil toga tuh ngantri, makanya aku pikir keburu ke project, tapi ternyata nggak keburu karena ngambil toga tuh ngantri. Bahkan harus ngambil nomor antrian, dan aku nunggu sekitar kayak 1 jam, 1,5 jam. Lama banget sumpah. Aku nggak tahu pertama kali wisuda kampus. Aku sedih. Gak enak juga makin 8. Give Anif-nya sampai enggak? Give Anif? Yang gambarnya kayak gimana ya? Kok kayak ngerasa belum dapet? Atau udah? Ada fotonya nggak? Mungkin aku harus lihat fotonya ya. Dia cocok beli onion. Oh, jujur kayaknya belum ada serah terima apapun. Nanti coba aku chat Onil ya. Punya nomor Onil emang parah banget. Ntar minta dia sama Indah. Ya ada dong guys. Masa nggak punya nomor Onil? Kan Gen 8 mah akrab. Udah ada Kishima soalnya. Terima kasih ya sudah mengakrabkan kita. Jadi semenjak Dakishime baru punyanya. Iya. Jadi kemarin habis Dakishime aku turun-turun naruh bangku langsung minta nomor Onil. Kok ada yang percaya sih? Hah, bener katanya. Ya, terserah dia, menurut kakak aja gimana. Kocak.
Pokoknya kalau misalnya di showroom Hyoni tuh dengerin aja, mau percaya apa enggak ya udah terserah kalian. Soalnya banyak nih korban-korban showroom Hyoni zaman dulu yang udah mulai trust issue kalau nonton showroom aku tuh. Yang penting dengerin dulu aja udah, betul, setuju. Yang penting dengerin, kalau menurut kalian masuk akal, oh ya udah gitu. Sesuai kepercayaan masing-masing. Nanti ini tuh namanya proses gitu loh, proses mempelajari showroom Vioni. Nanti kalau misalnya kan udah makin lama nonton aku showroom, nih kayak beberapa sepuh-sepuh yang ada di sini, kalian akan bisa tahu sendiri yang bener tuh yang mana. Emang jam terbang sih. Banyak loh ini sepuh-sepuh showroom Vioni dari zaman COVID. Gila sih. Respect. Respect. Terima kasih sudah menemani Vioni dengan segala ceritanya di showroom ini. Dari zaman dulu gue. Guys, jujur aku menyesal dikit. Kenapa aku dulu kayak gitu ya? Tahu gak sih sekarang tuh kalau misalnya ada klip showroom aku yang lewat, tapi masa-masa aku dulu, aku gak pernah nonton, sumpah aku skip. Aku malu asli. Kenapa aku bisa kayak gitu ya? Jadi untuk adik-adik generasi baru, udah gak apa-apa deh, nikmatin aja. Cuma ya beberapa tahun lagi kan akan merasakan apa yang aku rasakan. Karena jujur beneran malu sumpah. Karena kadang-kadang kan aku pernah coba kayak nonton kali aku ngomong apa sih dulu. Kan kita gak ingat ya banyak showroom gitu. So kayak, kok ngomong kayak gini ya? Terus banyak juga yang kayak, ih emang boleh ngomong kayak gini gitu. Jujur guys, sekarang aku banyak takutannya deh. Tapi emang kocak aja sih, kayak seru aja gitu. Kita juga malu bukan kamu aja. Iya kan? Tapi makasih loh, kayak kalian masih setia. Banyak banget sumpah tingkahnya, kenapa ya? Kan aku udah lebih dewasa guys. Iya pokoknya zaman-zaman botol kecap gede itu loh guys, kalian inget kan? Terus dulu tuh aku selalu live di jam anomali gitu pokoknya, yang kayak di jam-jam gak sehat lah pokoknya. Cuma setelah aku pikir-pikir, idol kan harus memberikan contoh yang baik ya. Kalau aku selalu live jam segitu kayak, wah kok gak sehat nih pola hidupnya. Kok jam segini masih live, kok nggak sehat ya gitu kan. Kok sehat banget ya kan, benar-benar. Tapi ternyata yang nggak sehat juga banyak. Alias yang begadang juga bukan saya doang nih ternyata, karena setiap aku live di jam berapapun tetap ada kalian sumpah. Aku yang kayak, guys kalian nggak tidur kah? Effort cenah. Effort, oh makasih ya, love banget. Makasih udah merelakan kuota kalian buat nonton aku ngomong gak jelas kayak gini. Katanya Simfioni balik lagi. aduh aduh kalau ngomongin Simfioni aku mau ketawa mulu sumpah, kalian kayak kocak banget asli. Aduh, rasanya kayak sayur aku bergejolak di perut karena aku kayak ketawa. Ada project selanjutnya lah, tapi katanya kakak Simfioni belum boleh kasih tahu, jadi aku kayak yaudah, himitsu desu, keep it secret. Aduh lucu banget sumpah. Pengen deh masuk grup Simfioni, invite aku dong.
sumpah, ini semua karena kalian lucu banget. Ini semua karena kalian. Maaf kalau sereceh itu. Kita badut. Oh enggak. Saya juga kok, kalau kita semua sama kok di dunia ini. Membadut berjamaah, betul. Maaf baru join, aku baru pulang. Ih, pulang dari mana? Jalan sama siapa sih? Pulang kerja ya? Pulang kerja pasti macet gak sih jam segini? Sekali sama sumpah. Kayak aku salut banget sama orang-orang yang kayak kerja pulangnya tuh di jam kerja. Gimana? Orang-orang yang jam pulang kerjanya di jam pulang kerja. Ngerti nggak maksudnya? Karena orang yang kerja di... capek guys. karena orang yang pulang kerjanya di jam orang pulang kerja, itu pasti setiap pulang kerja tuh rasanya tuh kayak rame banget karena semua orang tuh pulang kerja. Ngerti nggak? Ya kan? Dan itu dilakukan setiap hari. Jujur respect sih. Jujur nggak emosi tuh respect sih. Iya, karena aku yang pulang kerjanya nggak di jam pulang kerja. Kadang-kadang kalau pulang kerjanya lagi di jam pulang kerja bersama orang-orang yang pulang kerja, itu tuh aku emosi. Yang kayak, aduh, rame banget nih. Jadi aku merasa respect sama kalian yang pulang kerja di jam pulang kerja. Karena kalau JKT kan jamnya agak nggak kayak 9 to 5 gitu ya. JKT tuh jam 10 malam orang udah selesai mandi mau tidur, kita baru latihan gitu. Jadi nggak selalu di jam yang macet. Walaupun kadang-kadang juga jam macet sih, cuma nggak setiap hari. Jadi kalau setiap hari tuh, wah, tepuk tangan. Kalian menanggulanginya gimana? Bukan menanggulangi ya. Ngerti kan maksudnya? Biar kayak nggak emosi gitu, gimana cara kan menanggulanginya? Menanggapi ya, menghadapi, betul. Aduh, aku udah lama nggak liat, kayaknya kosakata aku jadi jelek deh guys sekarang, maaf banget sumpah. Aduh, aku harus belajar ngomong lagi nih kayaknya. Makanya sering live. Bisa. Gak apa lah, yang penting kalian ngerti maksudnya. Iya gak sih? Gak usah repot-repot. Kan yang penting sebuah komunikasi itu terjalin kalau misalnya kedua belah pihak tuh ngerti. Kalau misalnya aku ngomongnya salah tapi kalian ngerti, ya udah gak sih? Tetap terjalin komunikasi kita kok. Nyebelin banget ada yang bilang ya. Jadi gimana cara kalian menghadapinya? Gimana caranya? Apakah kalian di mobil denger lagu kah? Atau di motor sambil ngobrol sama siapa kah? Sambil ngelamun. No, nggak boleh menyetir sambil melamun ya. Harus fokus guys, harus fokus. Biasanya minggir makan dulu. Itu mah lapar berarti kak. Itu bukan cara menghadap, itu emang jam lapar berarti ya, jam segitu. Masa alasannya
untuk menghadapi kemacetan makan dulu. Itu kan berarti emang lapar ya. Ditemenin di telepon sama-sama jalan pulang. Oh, cari temen ya, cari temen. Bisa sih, jadi kayak bisa saling sabar ya gitu. Ini kolom komentar udah mulai kompor nih ya. Aku nggak ngomong apa-apa loh. Sekarang kalian udah mulai terbawa arus Vioni ya. Aku nggak ngomong loh tadi. Aku udah berusaha menahan. Tapi kalian teman apa teman gitu katanya. Kak, sorry bukan aku yang ngomong, itu mereka. Ajaran apa? Enggak, aku nggak pernah ngajarin apa-apa sih. Kan bisa meniru atau enggak itu kayak pilihan dari diri kalian sendiri. Nyebelin banget sumpah. Aduh, pengen air putih, tapi aku harus turun kalau misalnya mau ngambil air putih. Nggak apa-apa deh, sekalian abisin dulu. Soalnya aku tuh udah nempelin HP aku kayak di apa ya ini namanya, tempat taruh HP gitulah. Kayak ada suara member. Jujur makan nggak bisa habis. Iya deh, aku kebanyakan ngomong deh kayaknya guys. Bisa aku makan nggak selamanya tau, tuh aku makan cepat. Ada nggak rekomendasi olahraga yang bisa aku coba next time? Wall climbing, wall climbing sebenarnya menarik sih, tapi kayak nggak cocok buat aku deh. Soalnya kayak tangan aku tuh kayak licin gitu guys. Kayaknya nggak bisa dipakai main itu. Terus kayaknya tangan aku terlalu lemah untuk memikul badanku. Ngerasanya. Pakai kapur, iya ya. Jadi nggak licin kah? Badminton sebenarnya menarik sih. Tapi main sama siapa ya? Anak sedikitnya ada nggak yang main badminton? Adele. Adele main ya? Lana. Oh iya. Emang Lana main badminton? Bener nggak sih? Bener.
Sebenarnya ya, olahraga yang pengen aku coba tuh pilates sama sama apa ya, yoga sebenarnya nggak terlalu tertarik sih. Renang, jujur kalau renang tuh repot bersih-bersihnya, kayak harus bawa sabun. Golf menarik sih. Tapi kayaknya untuk saat ini pengennya pilates. Nanti tunggu ya aku pilates. Semoga aku bisa pilates. Udah pengen dari lama banget sebenarnya. Lihat deh bulan depan sibuk atau enggak. Nunggu Jessie. Si Jessie, ayo bilangin guys. Jessie Nesi, please bilangin. Osi kamu suruh pilates sama aku. Face kamu bagus. Tadi bagus cek. Oh ya, jujur aku tuh kayak gak gitu ngerti sih tentang perlarian ini, karena aku kayak baru pertama kali dan newbie. Jadi tadi kayak Kak Ola tuh banyak menjelaskan gitu. Ini tuh ini cap, ini tuh ini cap. So aku kayak nggak tahu biasanya orang normal tuh kayak seberapa. Standarnya tuh seberapa, aku kayak nggak tahu sebenarnya. Oke untuk pemula. Oh iya kah? Apakah ini adalah sebuah langkah yang oke untuk aku lanjutkan? Apakah ada potensi? Mungkin aku bisa menemukan hobi baru ya. SKC konsisten lari tiap minggu. Menarik sih. Kalau misalnya lagi kosong kayak gini tuh sebenarnya enak ya, bisa banyak coba. Tadi tuh seru nggak berasa larinya gitu karena sambil ngobrol kan. Dan kayak orang-orang di sekitar tuh juga lagi olahraga. Jadi biasanya kayak, ih seru ya olahraga rame-rame gitu. Lari jajan nggak? Jujur kita nggak jajan sih. Cuma beli air putih buat minum. Tadi tuh kita mau pergi jajan, cuma nggak jadi. Jadi aku beli salad saja. Kalau habis lari anaknya makan apa biasanya? Awalnya yang ajak lari siapa? Ola. Tadi mau sama Jessie juga kan, sama Freya. Tapi Freya tuh udah kegiatan, terus Jessie dia bilang ada urusan mau cari barang, jadi kayak nggak bisa ikut. Tumben kamu mau ikut ya kan? Aku udah saking gabutnya sumpah. Sampai olahraga pun aku ayuin. Buat kalian ikutin aku dari lama, kapan aku olahraga? Nggak pernah guys, selain teater. Tapi ternyata pas dicoba seru banget. Bahkan kayak ada yang DM aku banyak banget yang kayak, cek Vio lari kayak olahraga. Sesuatu yang kayak Vioni olahraga tuh kayak rasanya nggak bisa jadi satu kalimat gitu. Terus aku merasa kayak, ih seru ya, ternyata aku harus coba banyak hal ya. Mungkin hal-hal yang aku nggak suka pun aku harus coba gitu, kayak olahraga gitu kan. Atau mungkin makan wortel. Siapa tahu aku suka. Mungkin dulu aku nggak suka, tapi siapa tahu kalau misalnya sekarang kan manusia berubah ya.
Dulu aku nggak suka olahraga, diajak lari aku nggak akan mau, aku mendingan nonton TikTok di rumah. Tapi sekarang dicoba, sekarang aku sudah mulai membuka hati untuk hal-hal baru, jadi kayak seru ternyata. Bagus. Ayo semua semua harus olahraga ya. Tapi belakangan yang lagi berubah dari aku juga, aku lagi sering masak tau guys. Tadi siang sebelum olahraga aku masak, makan ikan sama brokoli sama telur. Kemarin aku masak dada ayam sama brokoli. Aku suka banget brokoli, kenapa ya? Sama sup. Terus aku belakangan lagi stok apel di rumah. Jadi kemarin aku snacknya makan apel. Terus tadi aku juga pas di jalan bawa apel, potongan apel. Terus di kulkas sekarang masih ada potongan apel juga. Yogurt juga, iya. Aku juga beli yogurt tapi belum diminum. Entah kenapa kayak makan sehat tuh ada sesuatu kepuasan tersendiri dan kenyangnya lebih lama. Kan ngerasa gitu gak sih? Aku ngerasa tuh kalau misalnya makan yang biasa gitu, dia tuh bakal cepet banget lapar lagi. Tapi entah kenapa kalau makannya sayur terus juga kayak protein yang cukup, itu tuh buat kelapar nextnya tuh nggak secepat kalau makannya sembarangan gitu loh. Dan karena belakangan aku lagi libur terus juga kan, jadi daripada nganggur nonton TikTok, mending nyari resep di TikTok dan kita masak gitu, mengisi waktu aja. Kemarin pun aku kan libur ya, aku udah bangun siang. Aku berharap aku bangun jam 4 sore jujur, tapi ternyata aku jam 2 siang udah bangun. Aku nggak tahu itu kayak bangun pagi hitungannya enggak ya. Aku tuh udah sengaja tidur malamnya nggak pasang alarm, karena kan tenang guys, aku cerita dulu. Jadi aku tuh udah rencana aku nggak mau pasang alarm karena aku pengen tidur yang bangunnya tuh sebangun aku aja gitu. Dan aku expect ini aku bakal bangun sekitar jam 4 sore ya. Jadi aku tuh planning hari besoknya itu mulai dari jam 4 sore. Misalnya kayak jam 4 sore aku bangun, bersih-bersih, makan, langsung makan malam gitu kan. Masak buat makan malam sekalian, jam 7 makan. Terus habis itu mungkin aku akan nulis jurnal, karena aku lagi nulis jurnal kan beberapa hari ini. Terus mungkin ya santai aja nonton YouTube gitu kali ya. Ternyata aku bangunnya kepagian. Aku bangunnya jam 2 siang. Terus aku gak bisa tidur lagi. Terus aku kayak aduh kenapa sih aku bangunnya kepagian. Tapi iya, jam 2 siang itu pagi karena aku expectnya aku bangun jam 4. Berarti kesiangan, kepagian gitu kan maksudnya. Nah, karena aku bangun jam 2, kan jadi otomatis aku tuh jadi kegiatannya maju 2 jam semua kan, yang aku udah perkirakan dimulai dari jam 4 itu. Terus akhirnya jam 8 malam aku udah selesai, nggak ngapa-ngapain lagi. Sumpah, aku udah kayak pergi belanja online maksudnya, yang ngambil belanjaan. Terus udah kayak ini itu. Masih jam 8. Aku kayak ngerasa harusnya aku tidur lagi ya tadi gitu. Terus akhirnya jam 8 aku ketiduran. Saking kayak udah selesainya, even nonton YouTube pun kayak udah nggak ada yang pengen aku nonton lagi. Terus jadi jam 8 malam aku tidur, terus bangunnya sekitar jam 10, setengah 11 malam gitu. Saking aku bosannya aku sampai tidur loh. Terus kebangunnya jam segitu juga, jam 10, setengah 11. So kayak duh seger lagi pula, gimana dong. Tapi karena aku ketiduran, tadi kan jadi belum nulis jurnal kan. Jadi aku nulis jurnal. Tapi nulis jurnalnya keasikan. Jadi aku mulai, malamnya aku pesan martabak karena tiba-tiba aku lapar. Martabak yang mini, yang kayak buat satu orang yang kayak segini gitu. Terus aku makan. Jujur agak merasa bersalah karena kayak makan martabak jam 10, setengah 11 malam tuh kayak, tapi nggak apa-apa. Terus setelah itu baru aku mulai journaling sekitar jam 12 malam sampai jam 5 pagi.
Aduh, jam tidur aku tuh terlalu berantakan deh jujur. Sampai jam 5 pagi karena seru banget guys. Aku tuh merasa kayak kok journaling ini tuh relaxing banget ya. Karena aku tuh bukan cuma nulis apa yang terjadi hari ini, tapi aku juga kayak dekor-dekor gitu loh. Aku tuh belakangan kan lagi seneng beli stiker lagi kan, kalau kalian ngikutin PM aku. Nah, karena kemarin aku habis beli jurnal baru, aku tuh bisa pasang itu di jurnalnya. Aku seneng banget sumpah. Aku merasa kayaknya di kehidupan sebelumnya aku adalah tukang stiker jujur. Atau aku mungkin tukang fotokopi ya, yang kerjanya di tempat fotokopi. Karena aku suka banget sama stiker. Sampai titik dimana kayaknya aku nenek-nenek pun stiker aku bisa segudang deh. Aku suka banget beli stiker sumpah. Apa hubungannya, hubungan batin aku dengan stiker, ngerti gak sih guys? Aku tuh cinta banget sama stiker sampai aku pikir di kehidupan sebelumnya aku tuh tukang stiker gitu, secinta itu. Makanya kemarin tuh pas lagi jurnalin tuh seru banget, aku sambil denger lagu. Kalian tau kan kayak mungkin karena kalian yang mungkin aku terbiasa dengan DKV ya, yang kayak berkarya tuh subuh-subuh. Jadi bisa kayak ngerasa berkarya subuh-subuh lagi tuh sesuatu yang sangat menyenangkan. Buku jurnal kamu udah berapa banyak? Aku punya 3 buku utama sebenarnya. Sebenarnya aku bukunya banyak ya, cuma yang 3 utama, ada 3 buku utama. Aku suka pisahin gitu. Jadi buku yang pertama adalah buku utama main, kayak kalau di JKT ya dia center gitu. Utamanya banget itu tuh buat keseharian, kayak misalnya hari ini aku ngapain, nanti hari ini aku lari aku juga tulis kayak gitu-gitu. Terus aku juga punya buku yang lebih kecil, ukurannya segini, itu tuh buat review makanan. Oh my god, aku foodies banget sumpah. Aku foodies banget sekarang. Jadi aku tuh suka banget junk journal kalau kalian tahu. Jadi misalnya nih kayak, aduh ini merek lagi, misalnya kayak gini nih ada misalnya kayak gini terus ada stikernya gitu ya. Sorry anggap aja kalian gak lihat. Itu aku bisa copot terus aku taruh di jurnal, terus aku bisa kayak jelasin aku hari ini pesan makan apa. Ya Allah, udah ditutupin, aku tutupin malah apa coba tadi, gak tau lah. Ya maaf ya guys, mohon maaf, namanya juga manusia melakukan kesalahan. Tadi apa mana? Ya jadi kayak gitu tuh aku tempel di jurnal, terus aku tulis kayak hari ini aku nyobain ini, terus rasanya tuh kayak gini dan kayaknya next time aku pengen coba menu ini. Itu tuh khusus buku makanan kuliner, karena aku suka banget nyobain restoran baru. Terus yang satunya lagi itu buat belajar bahasa Jepang sih sebenarnya. Jadi kayak kurang lebih diary juga, tapi itu udah lama nggak aku tulis lagi karena waktu itu tuh aku emang pengen nulis itu setiap aku pergi ke Jepang gitu loh. Jadi kegiatan-kegiatan yang aku lakukan di Jepang, tapi belum diupdate lagi. Kemarin aku nggak sempet nulis. Jadi misalnya aku kayak ngumpulin tiket kereta, terus struk belanja atau apa, terus ditempel pakai stiker-stiker gitu. Tapi itu tulisnya pakai bahasa Jepang. Jadi buat kayak melatih membuat kalimat gitulah. Nggak capek apa nulis lama gitu? Enggak, jujur malah relaxing sumpah buat aku. Kenapa ya? Mungkin cara orang istirahat tuh beda-beda ya. Menurut aku tuh journaling salah satu bagian dari istirahat yang bikin relax gitu. Tapi emang jadi lama karena ngedekor kan. Terus kemarin di buku yang baru itu halaman pertama tentang preview Cila. Love sahabat-sahabatku. Kenapa nggak pakai laptop atau tab? Aku sebenarnya pernah download aplikasi di tab gitu kan, aplikasi GoodNotes kalau kalian tahu. Itu tuh sebenarnya aplikasi buat notebook digital gitu. Nah orang-orang tuh banyak yang suka bikin planner kayak digital planner di sana gitu kan. Tapi rasanya tuh beda gitu loh. Kalau digital sama kayak langsung nulis di buku dan pakai stiker yang kayak kita bisa kopekin gitu kan. Feelnya tuh beda. Justru yang bikin aku happy tuh feel buka washi tape, nempel ini pakai spidol, nyari spidol, itu tuh yang bikin serunya gitu. Terus kalau misalnya ngelakuin kesalahan juga kayak oh bisa tutupin pakai stiker ini ya jadi lucu gitu. Tapi kalau misalnya di digital kan tinggal
tap 2 kali gitu ya udah ke undo, jadi kayak kurang seru gitu loh. Tapi emang ada beberapa orang yang bikin itu bagus banget sih secara digital, dan kadang-kadang aku pengen coba gitu. Terus kalau misalnya secara digital, nilai plusnya sebenarnya kita bisa bikin stiker sendiri, dan kayak nggak usah beli stiker kan mahal ya, kadang-kadang stiker juga. Dan banyak orang yang kayak emang bikin stiker dan mereka tuh kasih ke orang, bisa download gratis gitu loh. Kayak gitu tuh banyak. Lebih hemat sih sebenarnya, cuma kayak kurang seru. Ya kan? Stiker kamu numpuk harus dipakai. Iya bener. Jadi kayak aku beli stiker tuh bisa ada alasannya gitu. Jam journaling juga nggak cek. Iya, aku suka ngumpulin sampah sumpah. Ngumpulin sampah buat dimasukin ke jurnal, stiker-stiker atau kartu gitu. Aku juga ada pouch khusus jam jurnal. Ih, Kak Prawu. Aku senang banget ketemu teman yang suka juga. Kasih tunjuk aku dong jurnal kamu. Jurnalnya bahasa apa? Bahasa Inggris. Sebenarnya aku pernah pengen coba pakai bahasa Indonesia ya. Cuma aku pakai bahasa Indonesia tuh kayak aku merasa kok jadi terlalu apa ya? Terlalu, mau bilang terlalu jujur bukan juga ya. Kayak beda gitu. Terlalu baku ya Jo, terlalu baku juga. Karena kalau nulis kan enaknya tuh misalnya isi hati kita, enaknya kan pakai bahasa yang kasual aja ya. Cuma kalau untuk ditulis tuh aku kayak kurang suka pakai bahasa yang misalnya kayak hari ini pergi ke GBK lari sama Ola capek banget, tapi kayak aku tuh nggak suka itu. Sukanya kayak mungkin kalau di tulisan aku sukanya kayak capek banget, jadi kayak capek sekali gitu. Lebih nyaman nulis, makanya kalau saya aku nulis kayak thank you untuk apa gitu misalnya, pasti aku pakai bahasa Indonesia yang agak lebih baku daripada tweet aku biasanya gitu kan. Aku kalau di jurnal rasanya lebih suka pakai bahasa Inggris. Cobain pakai bahasa baku, tapi menarik sih sebenarnya. Mungkin ntar aku bisa coba satu hari pakai bahasa Indonesia gitu ya. Terus entah kenapa aku tuh lagi belajar ya, aku menemukan kasus yang sama di beberapa orang kalau misalnya aku nonton TikTok gitu. Bukan cuma aku yang ngerasa kayak gini. Sebenarnya tulis jurnal kan, kalau aku tuh personally suka karena aku suka dekorasi pakai stiker gitu. Tapi ada juga orang-orang yang suka nulis jurnal karena bisa menuangkan isi pikiran mereka gitu kan. Yang kayak sejujur-jujurnya, karena nggak ada yang tahu, cuma kita aja gitu. Jadi kayak hari ini misalnya ngerasa sedih karena ini, terus misalnya hari ini ngerasa senang karena ini, tapi ada juga yang mengganggu ini gitu kan, kayak curhat lah gitu. Tapi entah kenapa aku tuh tipe orang yang nulis jurnal yang nggak bisa sejujur itu gitu loh. Kenapa ya? Aku masih mempelajari sih gimana caranya supaya bisa lebih jujur di buku yang aku doang yang baca. Tapi bukan bohong juga, lebih ke aku nggak nulisin aja apa isi hati aku. Misalnya kayak hari ini ada yang bikin aku sebel, tapi aku tuh kayak nggak tulis hari ini ada yang bikin aku sebel. Aku cuma bilang kayak mungkin hari ini aku pergi ke kampus, udah gitu aja. Tapi aku nggak nulis detail kayak hari ini aku pergi ke kampus dan ada orang yang bikin aku sebel kayak gitu. Kenapa ya? Padahal kan yang baca kan kita sendiri ya. Padahal kayaknya itu juga lumayan penting buat ngeluarin apa yang kita rasain gak sih, supaya kayak kadang-kadang tuh kalau misalnya punya masalah, kalau dipikirin doang tuh jadi kayak terlalu reward, terus jadi bercampur-campur kemana-mana gitu kan. Tapi kalau saya udah ditulis tuh sebenarnya jadi lebih tersortir gitu, jadi kita tahu rasanya tuh apa. Itu kan bagus ya, makanya aku masih belajar sih. Terlalu sering mendem, nggak tahu ya, aku ngerasa kayaknya nggak apa-apa deh, aku aja yang tahu, nggak perlu ditulis gitu. Tapi aku pengen bisa nulis kayak gitu, aku pengen bisa jujur dengan diri sendiri juga. Takut oversharing ke diri sendiri. Bener banget sumpah. Iya sumpah, kenapa ya guys, kayak kita harus belajar deh.
Padahal kan aku nulis buat diri aku sendiri, nggak ada yang baca gitu. Atau takut ada yang nemuin terus baca terus malu gitu ya. Tapi siapa yang menemuin? Paling siapa, orang tua paling nggak sih? Mungkin faktor itu juga kali ya. Karena kalau buku terus kita tulis kan berarti udah ada buktinya gitu, orang bisa lihat. Kalau misalnya perasaan kan kita kayak yaudah kita aja yang tahu, ya nggak sih? So aku mikir kalau misalnya aku punya jurnal ya, suatu saat nanti aku udah bisa jujur gitu dengan jurnalku sendiri. Terus kalau misalnya di masa depan amit-amit aku kenapa-napa terus meninggal, terus jurnalnya gimana guys? Sumpah aku nggak bisa meninggal dengan tenang sih kalau jurnal aku kayak ih, takut. Ya nggak sih guys, kayaknya itu salah satu faktor deh, kayak nanti gimana ya, aku harus titip ke siapa ya gitu, kejauhan. Iya sih, tapi kan kita harus berpikir jauh ke depan ya guys. Itu harus dikubur sama aku sumpah. Ya pokoknya kayak gitu, hal-hal kayak gitu deh kayaknya. Ntar kan kalau dibaca orang, ya elah Fiona gini aja dipikirin gitu kan ya, ntar dijudge orang kan malu ya. Nah itu alasan kamu nggak bisa jujur, iya ya. Tapi aku akan coba belajar deh. Tapi mungkin kalau kayak gitu anaknya pakai bahasa Indonesia kali ya, biar lebih gampang gitu. Seru banget. Pelan-pelan dicoba. Yes, kalian juga kalau misalnya yang nulis jurnal dan mengalami permasalahan yang sama kayak aku, semoga itu bisa sama-sama memperbaiki ya. Seru tau guys nulis jurnal, karena kadang-kadang kalau misalnya aku baca lagi kayak jurnal-jurnal beberapa tahun lalu gitu, ada hal-hal yang kayak walaupun gak terlalu personal ya, seperti yang tadi aku bilang, tapi jadi kayak keinget gitu loh, oh hari ini di tahun lalu aku tuh lagi kayak gini ya, yang sebenarnya kalau kita nggak tulis tuh kita nggak inget. Tapi kalau udah ditulis tuh jadi kayak, oh ini ada momen-momen happy ini ya yang aku pernah lewatin, oh ternyata ada momen sedih juga kayak gini, kayak gitu-gitu. Nulis DM di jurnal, nulis jurnal di DM boleh dong. Kalau mau jadiin DM aku jadi tempat jurnal juga boleh banget. Aku tuh sering baca, tahu guys, cerita kalian. Seru juga kalau kena hilang ingatan bisa baca jurnal. Iya kan, tapi ya sebaiknya jangan ya kan. Sebaiknya jangan. Semoga kita semua sehat walafiat semuanya ya. Tapi ya mungkin itu bisa jadi opsi ya untuk mengingat kembali, tapi ya sebaiknya jangan. Aku tuh sering banget dapet cerita dari kalian, banyak, dan aku bacain kok guys. Banyak yang sering kayak long text cerita tentang keluarga, tentang gimana dia di rumah, terus gimana misalnya kayak ada yang baru putus cerita, terus ada juga yang kayak ngerasa galau kerjaan gitu. Itu kayak beragam gitu loh, dan aku ngerasa kayak oh ternyata semua orang di luar sana tuh juga semuanya berjuang ya gitu. Jadi kayak pengen lebih semangatin orang lebih banyak gitu, karena aku ngerasa kayaknya yang butuh semangat di luar sana banyak, jadi aku pengen bisa semangatin. Oh aja guys, kan kalau saya butuh teman cerita boleh banget di DM aku, jangan sungkan. Kalau cerita hantu bakal dibaca semuanya, aku baca. Aku seneng banget kalau misalnya ngomong kayak
Aku nggak bisa cerita ini ke siapa-siapa, aku cuma bisa cerita ini ke Cepio gitu. Makasih udah percaya sama aku, walaupun aku nggak bisa memberikan saran apapun, tapi at least bisa jadi wadah kalian. Gak apa-apa guys, kalau aku nggak bakal ceritain ke siapa-siapa. Apa nih? DM IG atau X IG? Aku kayaknya nggak nyalain DM X deh guys, maaf ya. Menurut aku kayak kok terlalu banyak tuh kayak nggak terfokus gitu loh. Aku lebih suka di DM sih. Kalau DM TikTok juga aku nggak buka sih sebenarnya. Lebih ke IG. Tapi IG, iya tapi kadang-kadang tuh IG suka ini loh guys. IG tuh kadang-kadang ada DM yang suka nggak masuk. Jadi kalau misalnya masuk pasti aku baca. Tapi kalau nggak masuk sebenarnya aku nggak tahu sih ini caranya atau bukan. Tapi beberapa ada yang pernah coba kayak jadi bikin grup gitu. Tapi aku nggak tahu cara bikin grup kayak gimana. Maksudnya kayak jadi bisa kebaca. Kalau misalnya DM langsung itu tuh kadang-kadang suka nggak masuk. Tapi kalau misalnya kayak grup itu tuh bisa masuk. Tapi akunya nggak masuk ke grup kalian, cuma kayak masuknya ke request gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Tapi kayak beberapa dari kalian tuh ada yang pernah udah pernah melakukan, jadi coba kalian tanya-tanya ya. Tapi tetap nggak aku accept guys, maaf ya. Maksudnya kalian nggak bisa lihat kalau misalnya aku udah baca atau belum, tapi at least DM-nya masuk gitu. Aku nggak nyalain tanda baca karena kalau saya di IG kan kalau misalnya di accept baru bisa kebaca read gitu kan, gitu. Jadi kadang-kadang tuh aku suka lumayan bingung ya kalau misalnya ada yang ngomong kayak Cepio misalnya meet and greet gitu, atau kayak pas ketemu udah lihat atau VC gitu udah lihat DM aku belum, kayak tapi nggak masuk. Jadi aku kayak hah, kakaknya mau ngomong apa ya sama aku nggak tahu gitu kan. Mungkin kalian bisa tanya-tanya sama teman-teman kalian. Berarti kamu harus cek manual. Sebenarnya kalau dicek manual muncul. Cuma kayak aku kan nggak tahu semua akun orang ya. Masa kayak aku cek semuanya manual gitu. Jadi kayaknya lebih enak dengan cara yang tadi. Aku juga nggak tahu sih kenapa kayak gitu ya, karena dulu tuh kayaknya nggak kayak gitu, semua DM masuk aja. Tapi nggak semuanya nggak masuk kok guys, ada beberapa yang masuk juga. Jadi gimana cara kasih tau juga nggak tahu ya guys. Jadi kayak maaf ya, aku nggak bisa berbuat banyak jujur. Nanya di VC, iya mungkin bisa. Misalnya bisa tanya langsung sama aku. IG privat biasa ngaruh. Oh iya kah? Aku nggak tahu deh kalau itu. Susah PC Cepio. Kamu kemana saja? Ayo dong PC. Too much guys, VC bahas mantan. Aman aja. Jujur, aku tuh bisa jadi teman cerita topik apapun kok. Berikan cerita kalian. Apa nih? Kenapa Minri? Kenapa kamu marah-marah tiba-tiba? DM ku masuk nggak masuk?
Jadi nanya lewat sini ya, nanya lewat sini aku jadi bingung nih. Kalian ada yang namanya palsu, ada yang namanya asli nih, aku bingung. DM Twitter nggak bisa. Maaf ya, aku nggak nyalain. Tapi emang ada member yang nyalain ya? Jujur aku kurang tahu sih sebenarnya. Dari dulu rasa-rasanya aku nggak pernah nyalain DMX. Ya nggak sih? Gen 12. Oh iya. Aku nggak tahu. Bahkan aku aja baru tahu kalau di TikTok tuh ternyata bisa DM ya. Kayak maksudnya ada message request tuh kayak baru setahun belakangan ini aku baru tahu jujur. Karena aku tuh lebih fokus di IG aja, biar nggak kecampur-campur gitu. Lakukan strike. Enggak, maksudnya kalau misalnya message request, kalau misalnya DM-an sama temen kan emang bisa kan di TikTok. Cuma maksudnya kayak nerima DM dari yang nggak mutualan gitu loh. Kayaknya aku lebih belajar sosial media deh jadi. Kok aku kayak nenek-nenek nggak ngerti agak gaptek gitu ya. Terus aku baru tahu kemarin ternyata TikTok bisa bikin highlights. Terus aku tuh tahu gara-gara aku lagi nonton TikTok. Terus aku nemu apa profil orang kan. Terus aku lihat profil lah, kok ada highlightnya kayak Instagram nih. Terus aku cari-cari kan di profil aku, gimana ya caranya. Aku sampai cari tahu di TikTok, malu banget sebenarnya. Aku bilang kayak gini, cara bikin highlight di TikTok. Terus langsung keluar tutorialnya. sorry. Terus sekarang aku udah bikin satu highlight. Isinya narsis aja sih sebenarnya, kayak postingan story aku yang itu draft yang gak ke posting di postingan utama, ya udah aku simpen itu biar kalau misalnya yang mau lihat boleh silahkan gitu. udah dari kemarin. Kan aku tuh sebenarnya kalau saya bikin TikTok ya guys, nggak cuma satu kan. Jadi tuh ada kayak beberapa, terus kayak diseleksi mana ya yang layak post gitu rasanya. Yang mana ya yang paling oke. Kadang-kadang tuh ada misalnya ada 2 atau 3 gitu yang kayaknya oke. Tapi kan kalau saya buat diposting kan satu aja, ngapain banyak-banyak gitu kan. Jadi biasanya aku posting di story. Cuma itu kan cuma 24 jam ya. Jadinya orang-orang nggak bisa lihat lagi. Tapi ternyata setelah ada highlight, aku bisa masukin itu. Panjang ya slide-nya, lumayan sih. Aku nontonin terus kayak sampai bosan nontonin soundnya, kayak bagus yang mana ya. Terus bisa kayak yang ini oke sih, cuma kok rambutnya kayak agak tuh udah nggak lolos seleksi kayak gitu cara pilihnya. Terus kayak ini rahasia dapur TikTok Vioni. Itu lagu terus kamu udah pernah bikin tahu. Sorry jujur kasih aku rekomendasi sound. Aku suka banget lagu itu, jadi kayak nggak apa lah, atau aku hapus aja. Kalau aku hapus berarti gara kakak yang itu ya guys. Omelin aja kakak yang itu. Aku tuh paling bingung kalau misalnya mau bikin TikTok, nggak tahu mau pakai sound apa jujur. Tolong kasih aku rekomendasi ya. Sebenarnya belakangan ada lagu yang aku lagi terngiang-ngiang sih, lagunya Kak Naikila. Jujur, ini pertama kalinya aku terngiang-ngiang sama lagu yang genrenya kayak gitu. Terus kayak ya kan jarang banget gak sih dengar Vioni denger lagu kayak gitu. Tapi kok karena lewat mulu di FYP, aku jadi kayak kok enak. Tapi aku pengen bikin tapi malu gitu loh. Kayak kok kalau aku yang bikin kok gak bagus ya gitu. Kemana aku udah sempet mau coba, tapi 2 kali take aku langsung kayak kok kalau aku yang pakai lagu ini kok nggak bagus ya, kok orang-orang bisa bagus tuh gimana caranya gitu. Saya kira nggak jadi. Karena aku harus belajar deh sama yang lain gimana caranya bisa pede bikin TikTok yang kayak gitu. Aku juga mau tahu, tapi aku malu sumpah. Aku malu, bentar ya. Tapi kan ngerti kan maksudnya, kayak TikTok yang
gitu, yang kayak itu kan seru ya, semua orang bikin tren gitu. Aku juga pengen ikut sumpah, tapi aku malu. Aku ngerasa kayak gak cocok gitu loh. Tapi aku pengen bisa cocok, gimana caranya? Belajar sama Jessie Catherine, iya lagi. Jujur, mereka tuh paling keren sih. Mereka keren banget, kok bikin TikTok sound viral gitu. Kayak ekspresinya tuh bisa kayak on point gitu. Pas aku nonton kayak, ih cantik ya gitu. Gitu deh pokoknya. Aku bingung, tapi gimana cara jelasinnya? Cuma semoga kan mengerti ya maksud aku apa. Nanti ya, aku latihan dulu. Latihan dulu pakai lagunya Kak Naikila. Catherine, oh iya komen Catherine lucu banget supaya dia bilang Cepio gitu di live-nya pas dia di Kuncir 2. Atin Team Love, yuk. Atin Team Love, aku ngerasa ya kayaknya di balik kebediannya Atin, di lubuk hati kecilnya tuh ada kayak suatu itu kayak soft girl yang sebenarnya tuh suka keimutan, guys. Ini gak sih? Menurut aku ini cocok sih. Karena yang penting tuh kan dari dalam lubuk hatinya ada keimutan, bisa masuk Team Love. Tinggal pakai pink, terus ya kayak hairstyle-nya Atin kemarin Kuncir 2 gitu boleh. Atin ngaku Cepio, iya lagi di komen ngomong, aku nonton sampai ngakak sendiri sumpah. Aku editin dia di foto kapisnya Trisha. Karena Atin dan Trisha tuh kayak sepaket gitu. Kalau kalian lihat di editannya sebenarnya rambut di sini masih ada rambutnya Trisha gitu. Ditimpa. Konten kilat guys. Lucu semua, aku kangen deh sama Atin. Dia lagi ngapain ya sekarang? Dia lagi live gak guys? Kapan aku terakhir ketemu Atin ya? Lama banget sumpah. Kapan ya guys? Gak inget jujur. Pas fashion show kah? Gak inget. RH enggak sih, enggak selama itu. Kemarin tuh aku udah sempet ketemu anak fashion soalnya pas mereka lagi show apa ya yang siang-siang itu guys. Aku sempet ketemu Jessie, aku ingat. Jadi aku kayak Cici gitu. Terus ada Atin juga di situ kalau nggak salah. Kaget. Kak, sorry ya kak lagi live. Kaget aku. Percin, aku kapan terakhir percin ya? Iya aku kangen percin, kasih aku percin please. Aku merasa kok aku sekarang jarang teater ya. Jujur janggal, sebagai member yang teater banget dari dulu tuh tiba-tiba kayak enggak teater. Jujur janggal. Minggu ini pun aku cuma satu show. Kayaknya karena, tapi aku merasa kayak lumayan jarang show semenjak, ya sih kalau misalnya masuk tim ya. Jadi pembagiannya show-nya jadi per tim gitu kan. Masuk akal sih sebenarnya. Tapi kayak aku kangen teater. Mau show. Kamu mau triple team? Aduh. Biarkanlah aku jawab itu dalam hati ya. Aku komsnya. Aku udah takut kalau ngomong di live. Aku takut kalau ngomong di live aku harus tahan. Biarkan aku jawab itu dalam hati saja. Please tahan dirimu tuh katanya. Aku semangat sih. Tapi alangkah baiknya aku jawab dalam hati saja. Udah gak nakal lagi. Iya guys, aku udah dewasa. Aku udah gak bandel lagi. Aku udah gak berani asbun lagi sekarang.
Aduh, aku akun baik guys sekarang. Udah masuk tim love soalnya. Aku harus jadi akun baik, harus membimbing adik-adik. Onesan, iya aku udah jadi onesan guys sekarang. Udah nggak bisa bandel lagi guys. Udah punya berapa berarti? 13 adik-adik. Biarkanlah akun jahat itu diteruskan oleh adik-adik yang lain. Diwariskan. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang dekat sama aku terus jadi akun jahat ya, kalian tahu. Nggak ada yang bercanda. Naila bandel sumpah sekarang. Dia tuh kayak semakin jago bahasa Indonesia, semakin bandel sumpah. Tapi lucu deh anak itu, jujur. Aku seneng main sama Naila. Nanicang lucu. Dia semangat banget tau. Aku senang deh berteman sama orang-orang semangat. Makanya kemarin tuh ngobrol sama Trisha sama Naila tuh kayak nyambung banget. Karena kita kayak, aku ngerasa kayak kita punya visi dan misi yang sama gitu. Walaupun mereka masih kecil ya, tapi aku bisa melihat bibit-bibit yang bagus. Oh, makasih ya bilang seumuran. Aku jadi seneng deh. Bisa aja kalian mulut manisnya. Komen goib. Enggak ya. Tadi banyak yang komen kayak gitu, jahat banget sumpah. Parah kalian yang akun jahat sekarang. Aku udah males. Aku udah nggak mau lagi cerita sama kalian. Orang bener. Update playlist. Jujur, aku belakangan cuma lagi dengerin apa ya? Makasih ya yang udah kasih aku banyak rekomendasi lagu terbaik di kalian di showroom sebelumnya dengan hashtag yo dengerin dong. Masih dengerin terus, masih. Aku tuh kalau suka lagu tuh lama banget aku dengerin ulang-ulang tau guys, sekitar ya setengah bulan kan. Kalau misalnya mau kasih berbagi lagu atau mungkin kalian yang butuh lagu baru, kalian bisa lihat aja di hashtag di X namanya Pio dengerin dong. Jadi tuh banyak teman-teman yang udah kasih banyak rekomendasi lagu. Mungkin tuh bukan buat aku aja ya, buat kalian yang pengen cari lagu baru juga bisa cari-cari di sana. Kayak baik banget sumpah. Aku benar-benar kayak gak expect kalian sesemangat itu jujur. Tapi aku ngerti banget sih, aku tuh tipe orang yang seneng banget kalau saya ditanyain kayak ada rekomendasi lagu nggak gitu. Karena ada beberapa lagu yang menurut aku ini lagu bagus banget, aku pengen seluruh dunia tuh dengar lagu ini gitu. Aku sama Viana adik aku tuh seneng banget berbagi playlist gitu. Kayak misalnya ada lagu enak, nih dengerin lagu enak gitu. Udah nggak jadi fans Tulus lagi, masih. Yang lagunya yang terbaru juga enak. Teh hijau enak, teh hijau. Tapi kalau saya disuruh pilih yang paling aku suka lagunya Kak Tulus itu adalah Jatuh Suka sama Interaksi. Jujur dua lagu itu enak banget.
kayak itu aku add ke playlist tuh kayak barengan, jadi tuh selalu abis lagu yang ini langsung lagu yang itu, jadi kayak wow, lagu enak dilanjutkan dengan lagu enak gitu. Love it. Setuju, sepakat, sependapat. Ya kan kak? Setuju kan? Lagu enak sumpah. Pengen nonton konsernya Kak Tulus. Kak Tulus kapan konser lagi? Ayo konser dong. Ado Rayu juga enak cep. Iya iya iya. Setuju setuju. Infokan kalau ada konser Kak Tulus. Hati-hati di jalan juga enak. Enak atau relate? Kalau kamu sorry, nggak bermaksud. aduh akun baik ya, nggak maksudnya. sorry, aduh, keluar dari karakter nih. Seru banget ngecengin orang. Kocak. Bercanda ya kak. Ingat dong kalau misalnya di showroom ini nggak boleh pundu. Masa pundu? Kita kan lagi happy ya nggak sih guys? Iya lagu enak, setuju kak, setuju. Hati-hati di jalan enak. Aku juga sering dengerin kok. Marigold enak. Ya Aimyon ya, jujur lagu terbaik sih Marigold. Album barunya Kak Bernadia enak semua. Oh iya, abis ini aku denger deh. Yang suka banget Kak Bernadia tuh ini loh, Ola suka. Jessie juga punya suka deh. Ola Bernadia garis keras. Iya, fans banget, ngefans banget. Kemarin baru nemu Nina, band Jepang gitu enak. Oh iya, cewek atau cowok? Menarik. Juicy Lucy, aku cuma dengerin satu sih. Mungkin aku harus explore lebih banyak lagu Indonesia ya guys. Pretender lagu enak tau dari kamu. Iya, Pretender sih lagu patah hati terbaik sih. Kak Sal, kalau Kak Sal Priadi, aku biasa lihat denger di TikTok sih karena lagunya viral terus ya. Kamu harus denger lagu Hindia. Oh ya, oke, aku akan coba. JKT, wah terbaik sih. JKT48. Menurut kalian lagu JKT terbaik apa guys? Apa satu lagu JKT? Kalau misalnya aku tanya nih kayak, apa lagu JKT48 terbaik yang langsung terlintas di kepala kalian tuh apa? Satu. Aku akan bacain. Jiwaru Days, Naga Hikari, Fan Letter. Oh ya, Fan Letter lagu bagus sih jujur. Sahabat Itu Cinta, Magic Hour, Cowok Durian, Nakishime, Boku no Tayo, Tegami no Koto, Onyx. Wah, bermacam ya, Akbi. Thank you. Aku gak bisa ditanya satu lagu JKT yang aku suka banget. Sebenarnya kalau misalnya dari POV member mungkin beda ya. Kayak misalnya ada lagu yang kalau bisa ditanya, kamu paling suka lagu apa di JKT? Itu tuh banyak itu loh. Bisa yang paling suka didengar apa paling suka diperformin. Karena kadang-kadang ada lagu yang enak tapi kalau diperform itu korem saya susah gitu kan. Tapi ada juga lagu yang kayak kebalikannya gitu. Jadi kalau misalnya aku
disuruh pilih satu lagu. Sebenarnya dari dulu aku suka banget lagu Ponytail to Shushu guys. Kenapa ya, tuh lagu enak banget, jujur. Kayak pas dibikin tuh mikirnya apa gitu, kok bisa enak banget. Ponytail to Shushu tuh enak banget tau guys. Dari segi manapun menurut aku. Dari segi di performinnya pun seru. Maksudnya koreonya tuh. Ada Bang Jabib lagi live. Ada yang mau nimbrung nih guys. Mana ya Jabib Oshi? Siapa dong fansnya? Dibikin siapa ada suara-suara. Iya kabare gitu dong. Ngomong bahasa Jawa kak? Yo piye kabare? Ape-ape ae guys. Yo ora iso ngomong Jawa iki. Iso. Ngomong iso. Iso. Ora iso. Wis mangan urung? Sampun dahar kula. Oh. Kula sampun dahar. Nggih. Sak men panjenengan sampun dahar. Dahar. Gak tahu artinya. Itu bahasa Jawa halus. Oh. Kamu udah makan. Tapi sampun. Oh sampun, bukan dahar ya. Dahar apa? Dahar makan. Ambil kak. Oh salah jawab guys, maaf guys. Ulang kak, ulang. Panjenengan sampun dahar? Sampun. Nggih matur nuwun. Matur Kula darumin nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Nyambung tuh katanya. Si nyambung ngobrolnya. Sambung lah. Jadi cah ngawi, iya nih. Cah ngawi aku. Tapi kalau ngawi Jawanya Jawa Timur. Oh beda ya? Ya opo rek? Yo pore. Semangan ah. Gitu. Apa? Wis mangan ah. Wes mangan nah. Tapi kalau wis mangan tuh ngomong sama sesama. Oh, yang kayak kasual gitu. Wis mangan dong. Wes mangan nah. Terus kalau misalnya ada jawabnya wes. Wes lah. Lah. Kalau Jawa Timur kan agak ngegas dikit nih. Kok cangkemmu itu pak? Itu jorok jangan diajarin macem-macem Fioni. Itu ada yang komen sumpah. Siapa jangan komen tuh? Kak tadi ada sumpah, maaf banget sumpah. Maaf apa bahasa Jawanya? Nun sewu. Sepurane. Nek kalau Jawa Timur ngawi sepurane rek. Mohon maaf rek. Sepurani rek. Sepurane. Sepurani rek. Yang itu tadi artinya gitu. Oh, parah nih. Akun jahat adalah kalian deh sebenarnya guys. Sama kayak Jessie waktu lagi DM Tuh kan, kita tuh suka digituin deh sama di mereka. Jogja. Mau ngomong sesuatu kata Jawa langsung gue stop, nggak boleh juga. Parah guys. Maafin ya guys. Aduh. Aduh. Bahasa Jawanya berisik apa? Apa ya? Ya berisik sih, gue biasa berisik. Sama orang berisik. Berisik. Tapi kalau Jawa Tengah kayak ada berbeki itu buat berisik. Berbeki. Berbeki. Kok lucu sih berbeki? Iya, Jawa. Berbeki. Barbecue katanya. Aduh, jangan digoyang-goyangin dong, Kak. Aku udah gak mau baca bahasa Jawa apapun yang kalian ketik. Aku takut. Parah banget. Parah Aku banget. jadi teras isu loh ini. Parah banget. Dulu kita ngomong itu sama siapa ya? Sama Kristi. Itu zaman catering. Parah banget Kristi. Iya rek, ngomong rek. Ngomong lah. Bingung. Udah gak bisa bahasa Jawa yang lain. Kapan ke Ngawi lagi? Belum tahu nih. 2 tahun lagi mungkin.
Kapan ke Bogor? Kapan JKT ke Bogor, Kak Jabib? Nggak tahu. Kalau ada yang ngundang, Mbak. Undang dong. Undang Ngawi. Iya, ih mau deh. Kamu Denny Caknan. Itu Penyanyi dangdut. kalau yang ini apa sih Kak? Yang tempat jadi dia takut salah ngomong. Tempat apa? Nanti aja. Takut salah ngomong. Ngawi itu ada bundaran. Bukan Tukartosono. Emang Kakak pernah ke Ngawi, Kak? Yang lagunya Kartoyono ning Ngawi medhot janjimu. Kalau udah nyanyi udah konser guys habis ini. Tampo gitu. Emang Kakak pernah ke Ngawi, Kak? Itu Ngawi kan kalau touring lewat gua. Oh iya. Join sound horek. Kartoyono ning Ngawi medhot janjimu. Ambruk cagakku nuruti angan-anganmu. Sakabeh wis tak turuti, tapi malah blenjani. Gitu. Oke. Kartoyono tuh kayak bundaran di Ngawi. Ada orang Ngawi nggak sih? Gak tahu jujur. Viewernya ada nggak? Mungkin ada. Mana yang dari Ngawi guys? Ada yang mau ajak kenalan nih sama Bang Jabib. Tapi ini lagu patah hati nih. Kartoyono ning Ngawi. Artinya apa itu? Heart apa? Ini ya bahasa Indonesia Kartoyono di Ngawi mutusin janji kamu. Ambruk cagak itu tiang. Ambruk cagak ku nuruti angan-anganmu. Jatuh tiang, aku ngikutin semua keinginanmu. Sakabehe wis tak turuti, semuanya sudah aku turuti, tapi malah blenjani. Blenjani itu keluar dari janji. Gitu. Kartoyono ning Ngawi. Makasih ya guys showroom hari ini. Ambruk cagakku nuruti angan-anganmu. Gitu. Bonus song guys, dapat bonus song kalian. Jadi nanti Cepio Ngawi original bro. Pelajaran bahasa Jawa. Makasih ya bonus songnya. Iya, mau lagi. Oh besok aja nggak apa-apa Kak, istirahat aja Kak, nggak apa-apa. Istirahat aja kok Kak, nggak apa-apa. Lagi lah, Cepio Jawa. Aneh banget sumpah Kak Jabib. Balik gak sih Kak? Pasti. Sekarang jam berapa sih Kak? Hah? Jam berapa? 10. Bohong. Iya. Ini udah jam berapa? Ah, iya ya. Balik apa ya? Jam 10. Aku kira masih jam setengah 9. Enggak. Demi apa? Aku udah 2 jam. Aduh. Terkait di Jogja lagi. Iya lagi. Udah aku upload tuh videonya. Gak kelihatan kan itu bukan gue kan? Siap. Udah jam 10 guys, kayaknya aku harus balik deh. Aku bener-bener gak expect sampai jam 10 sumpah. Karena hari ini aku libur sebenarnya. Tapi kayak wow libur tapi di kantor sampai jam 10. Mantap. Yaudah guys, aku mau baca ini ya. Kak Jabib mendingan balik deh Kak Jabib. Iya, terus kami. Aku mau baca podium. Guys, makasih banyak yang udah nemenin. Guys, Kak Jabib bikin ke distract nih. Sebentar ya. Ya, lanjut. Oke. Guys, makasih yang sudah temenin aku showroom. Seru banget cerita-cerita. Jujur nggak berasa 2 jam. Selalu kayak gitu setiap showroom. Seru-seru. Makasih ya, makasih yang udah cerita-cerita, yang udah jawab-jawab pertanyaan aku. Terima kasih yang udah kasih gift juga. Makasih yang sudah meluangkan 2 jamnya bersama saya di sini.
Oke, kita baca dulu podiumnya. Thank you all. Thank you Kak Moshi, thank you Kak Fajri S, thank you Kak Dwi Zainul Fikriya, terima kasih Kak Glan, terima kasih Kak YSF_Y, terima kasih Kak Bajus, terima kasih Kak Fix, terima kasih Kak Civan, terima kasih Kak Widya, terima kasih Kak Dom, terima kasih Kak Damar Sabdo, terima kasih Kak Ardian, terima kasih Kak Domlika, terima kasih Kak Riandi, see you Pece, see you, terima kasih Kak Ojak, see you Pece. See you, terima kasih Kak Novi, terima kasih Kak Jerry, terima kasih Kak Rahman, terima kasih Kak Rivanisasi, terima kasih Kak Arif, terima kasih Kak Niko, terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Ocil, terima kasih Kak Ruwin, terima kasih Kak Astri, sayang Fioni, terima kasih Kak Rastra, terima kasih Komper, terima kasih Kak Atan kangen Cepi, nggak ada Cepi ya, terima kasih Kak Atan kangen Pio, kangen juga, kita bertemu, ayo pecah. Makasih ya Kak untuk giftnya. Terima kasih juga ya Kak Kim Kim. Kak Kim Kim, ayo kita cepat bertemu lagi ya Kak Kim Kim. Thank you. Dan juga nomor 1 terima kasih kepada Kak Mikimon, Kak Mikimon San yang memberikan 2 merpati dan juga bunga matahari. Semoga kamu langgeng terus ya. Masih. Terima kasih ya semuanya juga. Terima kasih yang udah luangin waktunya. Mau say bye nggak? Disclaimer, Fioni and Suara bukan karena gue ya guys. Nanti abis ini di-mention, oh gara-gara Kak Jabib nih Fioni. Enggak, ntar gue dikira gara-gara gue. Mention orang No, not me ya. Reza Habibi. Parah nih. Fioni dengan kesadaran sendiri dia mau pulang ya. Not me, oke? Ntar gue dikira. Klarifikasi. Sebuah klarifikasi. Medot janji. Udah ya. Bye guys. Sebelum ada konser lagi dari Kak Jabib, mari kita pulang ya. Bye, thank you guys.